malam semuanya. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya mengenai phonology. Jadi saya akan share screen dulu mengenai materi kita hari ini. Ya, baik. Kita akan membahas namanya consonant pair. Apa sih consonant pair? Ketika kita lihat di sini, consonant pair itu adalah bunyi konsonan yang berpasangan. Kenapa disebut berpasangan? Karena place of articulation atau organ yang dipakai ketika melafalkan atau mengucapkan, mengeluarkan bunyi tersebut itu sama. Ya, itu place of articulation. Sedangkan untuk manner of articulation artinya bunyi tersebut dikeluarkan dengan cara apa? Apakah dia stop ya melalui bunyinya itu meletupkah? Apakah bunyinya itu gesekan? Apakah bunyinya itu nasal dan sebagainya. Jadi itu namanya consonant pair. Jadi kita lihat di sini bunyi p dan b, lihat p dan b, p lah disebut dengan bunyi voiceless. Kita membahas di sini manner of articulation ya. Termasuk bunyi p dan b adalah dua bunyi yang pair, berpasangan. Kenapa? Karena ketika mengucapkan bunyi p dan b, organ bicara yang dipakai itu sama, bilabial. Bilabial artinya dua bibir digunakan untuk mengucapkan bunyi p dan b. Cuman bedanya kalau p itu tidak rongga suara kita itu vocal cord kita itu tidak bergetar. Coba p. Sedangkan untuk voice bunyi b, lihat ada getaran, kalau kita rasakan ada getaran di vocal cord atau pita suara kita. Coba b. Sedangkan kalau p itu tidak ada bunyi getaran, makanya disebut bunyi p ini voiceless, yang bunyi getaran ini b ini voiced. Coba kalau nanti kalian rasakan disebut dengan voice, berarti vocal cord atau pita suara kita itu bergetar. Coba mengucapkan bunyi b, d, g. Jadi ini disebut dengan voice sound ya. Sedangkan kelompoknya yang voiceless, organ bicara yang digunakan memang tetap sama, cuman dia tidak bergetar. P, T, K. Ya. Oke, ini jadi secara singkatnya P dan B itu consonant pair, T dan D itu adalah dua bunyi yang berpasangan. Kenapa? Karena alveolar artinya place of articulation, ya, organ yang digunakan untuk mengucapkan bunyi tersebut adalah alveolar. Ya, alveolar itu adalah gusi ya. T, D. Coba rasakan T, D. Nah, sedangkan ke dan g yang digunakan itu adalah rongga bicara kita velar, dekat dengan uvula, anak kekak, itu disebut dengan belakang lidah juga velar, belakang kerongkongan kita disebut dengan velar. Ini bunyi ke, ini yang voiceless, yang tidak bergetar pita suara kita ketika kita mengucapkan bunyi ke. Sedangkan kita mengucapkan bunyi g itu voiced dengan g. Coba rasakan vocal cord atau pita suara kita itu bergetar. Jadi meskipun ini berpasangan p, b, t, d, ke, g, tapi ada pembedanya. Ya, ada yang voiceless, tidak bergetar pita suara kita seperti bunyi p, t, dan ke. Ada yang bergetar b, d, dan g. Begitu juga dengan v. Yang voiceless adalah v, yang voice adalah v. Organ bicara yang digunakan adalah labiodental. Labiodental di sini coba, berarti bibir bawah dan gigi atas itu bertemu. Ya. Nah, kelompok yang consonant pair yang termasuk dengan fricative adalah voiceless, adalah voiced, ya. Nah, jadi yang digunakan di sini adalah organ bicaranya adalah dental, gigi dengan ujung lidah ya, dental ya. Yang satu voiceless, yang satu voiced ya.
Sedangkan alveolar ini di gusi, bunyi yang voiceless ini s, sedangkan yang voiced itu z. Sedangkan yang palatal, rongga langit-langit atas mulut kita, yang digunakan untuk mengucapkan bunyi sh dengan j, ya. Sh, itulah yang voiceless, yang j inilah bunyi voiced, ya. Oke. Nah, sedangkan bunyi itu tidak ada pasangannya. Oke, yang berpasangan yang dua-dua ini ya. Jadi yang pasangannya dengan v, dengan v, dengan z, sh, dengan j. Sedangkan bunyi gesekan ini ada dua bunyi yang berpasangan, itu ada bunyi c dengan j. C itu voiceless, j itu yang bunyi voiced. Nah, jadi yang berpasangan itu kita lihat di sini bunyi p dengan b, c dengan d, k dengan g, f dengan v, s dengan v, s dengan z, sh dengan j, c dengan j. Oke, ya kita langsung lihat di sini. Nah, disebut dengan consonant pair adalah they are produced in the same place in the mouth with the tongue in the same position. Artinya bunyi yang diucapkan itu, organ bicara yang dipakai adalah sama posisinya, place of articulation-nya, dan posisi lidah itu sama. Okay. The only difference, perbedaan yang utama adalah hanya ada yang satu unvoiced, yang disebut dengan voiceless yang tadi, yang tidak bergetar pita suara kita, ya. Ada bunyi, ya. While another is voiced. Yang satunya yang voiced, ya. Yang satunya yang voiceless atau unvoiced, ya. Oke. Voiced. Kenapa disebut voiced? Voiced means that the sound stored in my throat and it is produced by the vocal cords. Jadi vocal cords itu ada getaran di pita suara kita yang memang getaran itu yang menghasilkan bunyi tersebut. The, g, z, ya. If you feel your throat when you say the sound, you should be able to feel the same vibration. Jadi kita akan nanti kalau kita pelan-pelan mengucapkan bunyi tersebut, kita akan memang memahami, oh ini yang bergetar, yang ini tidak, ya. Oke, yang voiceless katanya, contoh yang voiceless di sini adalah the p. Coba ucapkan p. Itu vocal cord kita tidak bergetar. Kalau pasangannya adalah b, ya. Oke. The p is not voiced but is aspirated. Aspirated adalah meletup. Ya. This means that when you say the sound, a short burst of air, ada letupan udara yang keluar dari mulut kita, will come out of your mouth. You can feel it if you put your hand in front of your mouth. Coba. Ada apa letupan atau udara yang keluar dari mulut kita. Kalau b itu tidak, ya. Oke. Itu bedanya voiceless dengan voiced. Tapi dua-duanya organ bicara yang digunakan adalah sama dan posisi lidah sama. Kita mulai dari contoh p dan b. Kita ketika mempelajari consonant pair, lebih gampang itu ketika kita mempelajari fonim juga. Artinya fonim adalah bunyi yang membedakan di dua kata ini hanya bunyi p dan b, ya. Atau nanti kita membuatkan minimal pair. Kenapa disebut dengan minimal pair? Bunyi yang lainnya sama, pembedanya hanya fonim p dan b. Oke, di sini ada pat, bat, dark, park, bark, pear, bear. Ya, kita lihat di sini. Bunyi pembedanya itu bedanya hanya bunyi p dan b. Sedangkan ini at, ark, air. Oke. Nah, itu untuk yang consonant pair p, b. Yang ini yang voiceless, ini yang voiced. Kita lanjut untuk bunyi pasangan t dengan d. Ya, ini yang voiceless, yang ini yang voiced. Ada 3 di sini saya buatkan contoh. Time, dime, train, drain, to, do. Ya, kalau kita lihat fonimnya, pembedanya bunyi c dan d di sini, ya. Oke. Kita lanjut bunyi c dengan j.
ya. C dengan j. Ini adalah bunyi paduan ya, paduan ya. C, j. Paduan t dengan sh jadi bunyi c. Paduan d dengan j dengan j jadi j. Oke, disebut dengan paduan, disebut dengan bunyi fricative. Affricative. Oke, ya. Ada 3 contoh yang disebutkan sini: joke, joke, badge, badge, reach, reach. Ya, harus dibedakan bunyi c dengan j. Ya, joke, joke, badge, badge, reach, reach. Ya, j dengan c. Oke, c ini yang voiceless, j ini yang voiced. Kita lanjut untuk consonant pair, selanjutnya adalah bunyi k dan g. K dan g itu masuk bunyi velar, artinya di belakang lidah atau belakang kerongkongan. Oke, came, game, card, guard, cap, gap. Kita lanjut untuk consonant pair, selanjutnya adalah bunyi f dengan v, ya. Yang dua ini saya buatkan juga contoh: fan, van, very, very, leave, leave. Ingat, ini voiceless, yang ini voiced. Oke, ya. Lanjut bunyi consonant pair dengan z adalah voiceless, z adalah voiced. Ada di sini kita buatkan di sini yang minimal pair-nya ya. Kenapa disebut dengan minimal pair? Karena pembedaannya hanya bunyi ini bukan minimal pair, ini hanya membedakan bunyi dengan z dengan dua kata ini. Kenapa tidak disebut dengan minimal pair? Karena pembedanya bunyinya banyak. Ya, ink dengan tidak sama ya, dan sudah berbeda. Ink itu sudah bunyi udah 3 bunyi, sedangkan ini ya, beda banget. Nah, ini hanya contoh saja, hanya pembeda bunyi di kata think, the dibunyi the. Oke. Ini juga through, through dengan another, the ya. Something, the dengan within, the within, another, the. Ini think through something. Oke. Ya, kita lanjut untuk consonant pair dengan z ya. Oke, ini juga bukan yang ini. Oke, ini minimal pair karena pembedanya cuman bunyi I dengan eyes, bedanya nyas dengan z ya. Eyes, eyes ya. Ini juga minimal pair, bedanya hanya s dengan z, his dengan his ya. Ini sama katanya, hurufnya sama, cuma nanti pronunciation yang beda. Sebagai kalau rumah sebagai noun itu house pakai s, sedangkan merumahkan itu house ya, sebagai verb ya. Ini noun kata benda, ini verb kata kerja ya. Oke. Konsonant pair selanjutnya adalah bunyi sh dengan j. Ini adalah bunyi disebut dengan bunyi fricative ya, fricative ya. Oke. Bunyi fricative disebut juga dengan bunyi geseran ya, karena ketika kita mengucapkan bunyi tersebut tidak akan berhenti ketika kita tidak stopkan ya. Coba shh ya, nah digeser ya. Oke, di sini bukan minimal pair tapi hanya contoh kata aja ya. She ya dengan television, j ya. Education, education. Confusion ya. Information dengan measure. Jadi bedakan, ini yang voiceless, ini yang voiced, ya. Oke, selanjutnya consonant pair selanjutnya ya. Oke, saya hanya membedakan apa sih bedanya tadi consonant pair dengan minimal pair. Artinya gini, kalau consonant pair dua bunyi konsonan yang pelafalannya organ bicara yang digunakan untuk melafalkan bunyi tersebut sama. Contohnya tadi b dengan b ya. Dua bibir kita yang kita gunakan, b
dengan b. Hanya bedanya nanti kalau untuk mempelajari konsonan pair ada yang voiceless, ada yang voiced. Ada yang diucapkan dengan pita suara bergetar, ada yang diucapkan dengan tidak bergetar. Ya, ada voiceless, ada yang voiced. Sedangkan untuk minimal pair artinya adalah dua kata yang pembedanya hanya satu nanti di bunyinya. Sedangkan bunyi yang lainnya itu sama. Ya, bukan hanya konsonan, tapi bisa vokal. Contohnya di sini. Ya, minimal pair untuk di kata tersebut, di dua kata tersebut pembedanya bunyi ih dengan i, ya. Dengan ih. Contohnya sit dengan seat, ya. Bedanya hanya s dengan c itu sama, bedanya di tengah itu ada yang bunyi ih, short ih, ada yang long i. Sit, duduk dengan seat, tempat duduk. Jadi beda. Ini namanya minimal pair. Dua kata, hanya pembedanya fonim yang berbeda itu ada ih dengan i, ada jadi yang membedakan itu hanya dua konsonan atau dua vokal. Nah, ini yang untuk vowel. Minimal pairnya ini yang konsonan. Contohnya dua kata berry dengan very, yang bedanya itu hanya b dengan v. Ya, sedangkan untuk konsonan pair b dengan v itu organ bicara yang digunakan kan beda ya. Bahkan dua bibir, sedangkan v itu v gigi atas dan bibir. Jadi itu bukan konsonan pair, tapi minimal pair artinya dua kata ini bunyi pembedanya itu hanya b dengan v ya. Berry dengan very. Begitu juga dengan yang lainnya. Buy dengan pie, thin dengan thing, alive dengan arrive, catch dengan cat, ya. Oke, beda di dua kata ini, beda bunyinya hanya b dengan p. Di sini juga n dengan dengan c dengan t, ya. Oke, ini yang untuk consonant sounds, minimal pairnya itu ada di depan, ya. B dengan v di depan kata. Sedangkan ini ada di minimal pair juga, tapi ya ini juga di depan, tapi ini konsonannya. Contohnya f dengan p, fast dengan past, ya. Ini harusnya sama ya, initial consonant, sama dengan di atas ya. Oke. Jadi pembedanya itu ada di depan kata, bunyi f dengan p, ya. Oke, ini juga bunyi ke dengan g. Hanya itu pembedanya, yang lainnya aim, came, game. Ini juga to, ya. Bedanya hanya c dengan d, to, do. Nah, kalau ini yang di depan, bunyi konsonannya ini yang di akhir, final consonant. Minimal pairnya itu ada di akhir. Contohnya, bunyi ke dengan g di akhir. Back dengan bag. Punggung atau kembali dengan tas, ya. Pembedanya itu hanya bunyi ke dengan g. Ini juga ya, m, and. Hat. Bunyinya di akhir itu hanya t, d. Ini n, ya. Oke, begitu juga selanjutnya. Oke, nah itu bedanya tadi consonant pair dengan minimal pair. Saya ulangi lagi, consonant pair artinya dua bunyi konsonan yang organ bicara yang kita gunakan itu sama, kita gunakan. Cuman pembedanya nanti satu bunyi yang voiceless, tidak bergetar pita suara kita, tapi yang satunya bergetar. Tapi dua-duanya organ bicara yang digunakan sama. Contohnya p dengan b, dua bibir ini yang kita gunakan. Yang p itu voiceless, tidak bergetar rongga atau pita suara kita ketika kita mengucapkan bunyi p. Tapi ketika kita mengucapkan bunyi b, itu ada getaran di vocal cord kita. Nah, sedangkan minimal pair artinya ada dua kata, tapi pembedanya itu ada dua vokal atau dua konsonan, ya. Oke, jadi mudah-mudahan kalian paham apa bedanya. Di sini tadi consonant pair, di dalamnya itu ada voiceless dengan voiced, dan apa bedanya juga dengan minimal pair. Saya Gunawan Tambun Sadiwu, terima kasih. Mudah-mudahan kalian lebih paham lagi mengenai phonetic atau phonology, ya, mempelajari bunyi di dalam bahasa, khususnya bahasa Inggris. Thank you.